بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله Allah Jalla wa'ala telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam bentuk kenikmatan yang begitu banyak, beragam, tiada henti. Baik itu nikmatun zahiratun, kenikmatan lahiriah, terutama nikmatun batinah, nikmatul iman wal islam, nikmatus sunnah dan yang lain-lainnya. Kewajiban kita sebagai seorang muslim ialah mensyukuri semua nikmat Allah di atas, mempergunakan semua kenikmatan tadi untuk mentaati Allah Jalla wa'ala, tidak mempergunakan kenikmatan tadi untuk durhaka, bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwan fillah azakumullah, di antara nikmat Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama sebagai seorang muslim, ialah nikmatul jawarih, nikmat dalam bentuk anggota badan yang ada di jasad kita, di tubuh kita ini.
dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ini merupakan nikmat besar dari Allah Jalla wa'ala untuk masing-masing hambanya, masing-masing insan. Terutama kita sebagai kaum muslimin. Sehingga dalam Al-Quranul Karim disebutkan, anggota tubuh kita ini, anggota badan kita ini sesungguhnya lebih dari sekedar cukup untuk kita bisa mengetahui nikmat Allah kepada kita. Untuk mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kamu sendiri, apa kamu enggak melihat? Seyogyanya bisa dilihat oleh masing-masing muslim kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala pada dirinya, meliputi semua anggota tubuhnya, rambutnya sampai ujung kakinya. Itu semuanya pertama nikmat dari Allah Jalla wa'ala ketika dikasih anggota tubuh yang lengkap, yang sempurna, gak ada yang cacat, baik, bagus. Dan termasuk tanda-tanda kudrahnya Allah Jalla wa'ala, ayatun min ayatillah. Allah tempatkan masing-masing anggota tubuh ini di tempat yang semestinya, yang apabila dipindahkan dari tempatnya menjadi rusak, tidak sempurna, tidak indah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Sebagaimana nikmat-nikmat yang lain, seorang muslim wajib mensyukurinya. Maka begitu pula terkait dengan al-jawarih, dia juga wajib mensyukuri semua anggota tubuh yang ada pada dirinya. Alhamdulillah, kita bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala, memberikan kepada kita anggota tubuh yang sehat, anggota tubuh yang lengkap, dipergunakan untuk hidupnya kita sehari-hari. Lebih daripada itu, bentuk syukurnya ialah menjaga anggota tubuh ini, supaya senantiasa barakallahu fikum anggota tubuh ini dipergunakan dalam perkara ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, dan tidak dipergunakan untuk perkara-perkara yang mungkar, yang Allah haramkan, yang Allah benci. Itu bentuk syukrul jawarih, bentuk syukur kepada semua anggota tubuh ini. Syukuri ketika memiliki al-jawarih yang sempurna, yang sehat. Di sana terlalu banyak dari kalangan muslimin atau hamba-hamba Allah insan yang tidak memiliki anggota tubuh yang sempurna, cacat, atau memiliki anggota tubuh yang sempurna tapi ada yang sakit. Sehingga ini adalah nikmah minallah. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah engkau menjaga anggota tubuh ini dengan mempergunakan semua anggota tubuh yang ada fi taatillah. Menjaga semua anggota tubuh ini jangan sampai dipergunakan untuk perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam pembahasan adabul akhlak misalkan, ada pembahasan yang namanya adabul jawarih.
adab-adab anggota tubuh. Dijelaskan adabnya mata, adabnya telinga, adabnya mulut, adabnya tangan, adabnya kaki. Dijelaskan lebih perinci supaya masing-masing kita selaku muslim bisa mempergunakan anggota tubuhnya itu dengan adab Islam sehingga bernilai ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan juga banyak sekali larangan-larangan Islam, al-manhiyat, hal-hal yang dilarang dalam Islam, dikecam dalam Islam, itu semuanya berkaitan dengan anggota tubuh. Disampaikan, dikasih warning supaya jangan sampai anggota tubuh kita ini dipergunakan untuk perkara yang mungkar. Sebagai contoh, sebuah hadis di dalam Bukhari Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Mudrikun dzalika la mahalah." Telah ditetapkan, dicatat atas Bani Adam bagian dia dari zina. Berarti perkara diharamkan dalam Islam. Dia pasti akan melakukan itu tak terelakkan lagi. Dia akan mendapati bagian itu tak terelakkan lagi. La mahalah. Dirinci oleh beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anggota tubuh kita ini. Fal ainani zinahuma an-nazar. Kedua mata zinanya adalah melihat. Wal udhunani zinahuma al-istima'. Kedua telinga zinanya adalah mendengar atau berupaya mendengar. Serius mendengar menggunakan bahasa istima'. Sam'un mendengar, istima' serius mendengar, berusaha mendengar. Ada kalanya suara itu terdengar tanpa kita inginkan. Itu menggunakan bahasa sam'un, yasma' syai'. Tapi kita menggunakan bahasa istama'a ila syai'in, itu bi iradatih, dengan kehendaknya dia, dengan kemauan dia, emang dia pasang telinganya untuk mendengar sesuatu. Itu namanya istima'. Menggunakan bahasa al-istima'. Wal udhunani zinahumal istima'u. Dan kedua telinga zinanya adalah mendengarkan sesuatu dengan kemauannya dan dengan memasang telinganya. Wal lisanu zinahul kalam. Lisan zinanya ialah berbicara. Wal yadu zinahul batsu. Yang namanya tangan zinanya ialah memukul sesuatu. Dia menggunakan tangannya untuk memukul sesuatu. Batsun itu lebih dari sekedar darabah. Darabah yadribu memukul. Kalau batsun itu ada sisi kezalimannya di situ. Barakallahu fikum. Warrijlu zinahal khuta. Sementara yang namanya kaki zinanya adalah melangkah. Ini semuanya berkaitan dengan anggota tubuh kita. Dinyatakan berzina. Berarti perkara yang diharamkan dalam Islam, dilarang. Disampaikan supaya kita waspada, jangan sampai terjadi ini semuanya. Meskipun ya bakal mengalaminya. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Hati yang ada kecondongan, ada hawa nafsu ke arah sana. Wa yatamanna,
dan memiliki angan-angan, berkeinginan untuk mengerjakan itu semuanya. Qala wa yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzibu. Tinggal nanti al-farj yang mendustakannya, yang membenarkannya atau mendustakannya. Kalau membenarkannya, naudzubillah, waqa'a fi az-zina al-haqiqiyah, terjatuh pada zina yang sesungguhnya, atau dia dustakan, maka enggak demikian keadaannya. Demikian disebutkan dalam Bukhari Muslim. Wa hadza lafzu Muslim. Ini lafaz Imam Muslim. Sementara riwayatnya Al-Bukhari mukhtasarah, ringkas. Demikian disebutkan oleh An-Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin. Barakallahu fikum. Ini semuanya diwaspadai. Ikhwan fillah azakumullah. Kedua mata zinanya adalah melihat. Tentu enggak semata-mata melihat. Sekarang antum nadhara yanzuru ila ikhwanik. Apakah berzina? Tentu ada melihat yang diperbolehkan, melihat yang disyariatkan, melihat yang diharamkan. Yang diperbolehkan memandang sesuatu yang mubah. Yang disyariatkan melihat sesuatu yang mengandung unsur ibadah. Antum membaca, melihat Al-Quranul Karim, melihat kitab-kitabnya para ulama, ilmu. Ada pula pandangan-pandangan yang diharamkan dalam Islam. Ini dimaksud. Yang diharamkan dalam Islam, barakallahu fikum, ialah seperti an-nadharu ilal mar'atil ajnabiyah, melihat kepada wanita yang bukan mahramnya, ajnabiyah. Dan itu termasuk bagian daripada fitnatun nisa, fitnahnya kaum wanita. Tidak diperbolehkan hukumnya haram melihat kepada wanita bukan mahramnya. Atau melihat kepada al-amrad al-hasan bisyahwah. Atau dia melihat laki-laki yang amrad, tidak ada lihyahnya, cakep, ganteng, bisyahwah. Sekarang teman-teman memandang sama-sama laki-laki. Ini bisyahwatin, ada yang tergerak di situ. Kalau dibahasakan dari Imam Nawawi rahimahullah, li ghairi hajatin syar'iyyah, melihat kepada amrad yang ganteng dengan tanpa hajat yang syar'i. Sebagai contoh. Dan semuanya diharamkan melihat kepada segala sesuatu yang memang diharamkan dalam Islam. Namun dikhususkan dua hal ini dikarenakan berkaitan dengan masalah zina. Diharamkan memandang perempuan yang bukan mahramnya, atau amrad yang hasan, yang indah, yang ganteng dengan tanpa ada hajat syariah atau bisyahwatin. Diharamkannya semua. Kenapa? Dikarenakan berujung kepada zina al-haqiqiyah. Imma zina wa imma liwat. Amrad, liwat. Na'udzubillah. Sehingga dalam Islam, kita sebagai seorang muslim bil khusus diminta untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Yang laki-laki dari kalangan kaum mukminin diperintahkan untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kaum muslimat, kaum mukminat, wanita juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan, ghaddul basar, dengan nas ayat. Perintah langsung dari Allah Jalla wa Ala untuk ghaddul basar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Apa terusannya?
wa yahfazu furujahum. Digandengkan dua. Dan katakan kepada kaum mukminin yang laki-laki, yaghuddu min absarihim. Mereka menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ada dua. Kalau pandangan dilepas, bawahnya berontak. Ketika matanya dikontrol, dijaga, ditundukkan, terjaga bawah tadi. Itu ada korelasinya, ada talazumnya. Berkaitan langsung dengan zinanya mata. Juga wanita juga demikian, diwajibkan untuk ghaddul basar. Menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Yang berkaitan langsung dengan masalah zina ialah perempuan yang bukan mahramnya atau amrat yang hasan li ghairi hajah syar'iyyah. Ini hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Yang dijelaskan dalam Islam ketika tanpa sengaja melihat, yang dimaafkan berapa kali melihatnya? Sengaja apa nggak sengaja? Oh, nggak sengaja. Nah, ketika tak sengaja memandang sesuatu, yakni wanita yang bukan mahramnya, kewajiban dia apa sekarang? Memalingkan wajahnya, gitu. Palingkan wajahnya supaya nggak melihat lagi. Tundukkan, namanya ghaddul basar. Memalingkan wajah itu seperti yang disebutkan dalam hadis pada peristiwa Haji Wada, ketika Rasulullah SAW berboncengan dengan Al-Fadl Ibn Abbas bin Abdul Muttalib. Ada perempuan wanita yang datang bertanya kepada beliau SAW sesuatu masalah haji. Adu pandang, yang ini syabun, yang itu syabah. Rasul memalingkan wajahnya Fadl. Itu namanya memalingkan wajah. Kalau ghad, menundukkan begini. Ketika yang sengaja, itu satu kali saja. Jangan diulangi lagi. Yang diulangi lagi itu yang diharamkan dalam Islam. Nah, yang kedua kalinya itu diharamkan dalam Islam. Dipahami insyaallah ya? Barakallahu fikum. Ada yang diperbolehkan secara syariat. Yang pertama ialah an-nadharu ilal makhtubah. Melihat wanita yang dipinang, yang hendak dinikahi. Itu pun betul-betul memang dia sudah mantap untuk menikahinya. Itu pun tidak wajib, sunnah saja. Itu pun harus ada mahram yang menemani. Itu pun semata-mata melihat. Itu pun tidak boleh dengan syahwat. Baru bahas panjang terkait dengan masalah nazar dalam ahkam nikah. Termasuk yang diperbolehkan dalam masalah nazar ialah an-nazaru ila asy-syahidah. Innal hajah. Seorang hakim memandang wanita yang dijadikan sebagai saksi ketika diperlukan. Kalau tidak diperlukan, ya tidak usah. Serahkan kepada tim ahli wanita untuk melihat perempuan tadi, dipastikan apa betul dia orangnya sebagai saksi dan segala macam. Yakin. Tapi kalau mengharuskan, memang harus sang hakim yang melihatnya dilihat. Hanya semata-mata melihat untuk hajat dalam perkara syahadah, persaksian dalam persidangan, dan tidak boleh dengan syahwat, dengan mahramnya. Ada hal yang diizinkan. Selebihnya tidak diperbolehkan memandang perempuan yang bukan mahramnya. Hati-hati, fitnah terbesar yang dikhawatirkan bisa membuat oleng hati seseorang mukmin yang begitu kokoh keimanannya, perempuan.
wanita. Rasul mengatakan taqud dunya wa taqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Waspadai yang namanya dunia, takutlah dengan yang namanya wanita, dikarenakan fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel pada perempuannya. Hati-hati. Jika beliau mengatakan dalam hadis yang lain, aku tidak meninggalkan pada kalian sebuah fitnah yang lebih membahayakan atas kamu melebihi fitnahnya wanita. Hati-hati, ya. Jangan bermain-main dalam perkara yang satu. Di sini kewajibannya ghadul basar. Barakallahu fikum. Itu solusinya. Fal ainani zinahuma an-nazar. Ketika pandangan matanya dibiarkan tak terkontrol memandang yang diharamkan dalam Islam, perempuannya bukan mahramnya ila akhirih, maka ujungnya adalah perzinahan. Ketika yang satu itu membenarkan, hatinya harman, satunya harakah, maka muncul naudzubillah min dzalik sebuah tindakan yang sangat kecil. Wal udhunani zinahum al-istima'. Kedua telinga zinanya ialah al-istima'. Dia berupaya mendengarkan sesuatu. Tentu yang dimaksud, yang diharamkan dalam Islam. Ada istima' yang mubah, ada istima' yang syar'i, ada istima' yang diharamkan dalam Islam. Mendengar yang mubah, mendengarkan kalam-kalam yang mubah, mendengar suara-suara yang mubah, mendengar suara burung, kicauan burung, suara-suara angin, suara-suara gemericik air. Itu perkara yang mubah. Yang disyariatkan mendengarkan Al-Qur'anul Karim, ilmu-ilmu yang disampaikan, ayat dibacakan, hadis dibacakan, ilmu disampaikan. Dia mendengarkan nasihat yang sedang baik dari orang lain, ujangan-ujangan, tausiah yang baik. Syariat, syar'i. Yang dimaukan sekarang ini ialah al-istima' yang diharamkan dalam Islam. Memandang, mendengarkan sesuatu yang ujungnya nanti kepada perzinahan. Barakallahu fikum. Di antaranya ialah al-istima' ilal aghani. Mendengarkan musik-musik. Jelas keharamannya. Mendengarkan suara wanita yang bukan mahramnya bisyahwatin. Atau memang sengaja dia masang kuping untuk mendengarkan suara perempuan yang bukan mahramnya. Barakallahu fikum. Ini semuanya ujungnya nanti sama kepada az-zina. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan yang namanya alat musik, digandengkan dengan pengharaman zina. Apa hadisnya? Hadis tentang keharaman alat musik. Itu kan tidak cuma satu pembahasan yang beliau haramkan, disertakan dengan yang lain-lainnya. Beliau mengatakan dalam hadis, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sayakunu min ummati atau la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif. Sungguh-sungguh akan ada dari kalangan umatku ini suatu kaum yang mereka menghalalkan al-hira. Al-hira az-zina. Wal harira, sutra bagi laki-laki. Wal ma'azif, dan alat musik. Itu digandengkan, ada talazumnya. Yang namanya al-aghani, yang namanya suara-suara nyanyian
disertai dengan alat musik yang seperti itu, ditambah lagi yang menyanyikannya perempuan. Itu semuanya larinya ke arah bawah. Dari telinga turun ke bawah. Pertamanya mendengar, berikutnya adalah yang di bawah tadi. Dikarenakan ini semua menggerakkan yang di bawah tersebut, sehingga diharamkan. Nah, wal lisanu zinahul kalam. Kalau terkait dengan bimbingan Islam terkait dengan telinga, ya telinga dipakai untuk mendengarkan yang disyariatkan, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ta'lim-ta'lim yang disebutkan di atas. Gunakan telinga itu untuk hal-hal yang dibimbingkan dalam syariat. Wal lisanu zinahul kalam. Yang namanya lisan, ada lisan. Kalau semuanya namanya famun. Kalau bibir namanya syafatun, syafatan, syafatain. Ada lisan. Sementara yang namanya lisan, zinanya ialah berucap, berbicara. Juga sama yang namanya kalam, ada kalam yang mubah, ada kalam yang syar'i, ada kalam yang diharamkan. Ucapan yang mubah ya hukumnya mubah. Perbincangan yang sifatnya mubah. Yang syar'i ya ucapan syariatkan. Melafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca doa, melafalkan hadis, berdakwah ila Allah, menyampaikan ilmu, dan semua kalam-kalam yang syar'i. Barakallahu fikum. Maka yang dimaukan dengan al-kalam di sini ucapan-ucapan yang diharamkan dalam Islam, meliputi semuanya. Kan banyak macamnya itu. Namun ketika dikaitkan dengan yang namanya az-zina, maka kalam ucapan-ucapan yang menjurus ke sana. Dosanya lisan paling banyak. Dari mulai perkara berkaitan dengan masalah prinsip sampai terkait dengan masalah seperti yang disebutkan dalam hadis. Takfir bighairi haq, dosanya lisan. Tabdi' bighairi haq, dosanya lisan. Tafsir bighairi haq, dosanya lisan. Riba, lisan. Namimah, lisan. Istihza', sukhriyah, ihtiqar bil qaul, banyak banget. Nah, gitu ya. Tapi ini semuanya nggak ada kaitannya dengan yang di bawah. Maka yang dibawakan dengan hadis ini ialah al-kalam, ucapan-ucapan yang diharamkan dalam Islam yang menjurus ke arah bawah. Ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan keji, ucapan-ucapan mesum. Itu semuanya diharamkan dalam Islam. Baik, kaitannya langsung ke bawah. Itu secara khusus. Yang lain juga masuk. Dikategorikan zina lisan atau afatul lisan. Tapi yang lebih khusus lagi, semua kalam, semua ucapan-ucapan yang menjurus ke arah bawah. Allahul musta'an. Maka dalam Islam kita diperintahkan sangat-sangat untuk yang namanya hifdzul lisan, menjaga lisan. Menjaga lisan. Ini anggota tubuh yang paling merawan sudah ini. Paling rawan ya, Pak. Allahul musta'an. Kita ada beberapa hadis yang terkait dengan lisan ini. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam musnadnya, dan dihasankan sebagian ulama
dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Taqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta i'wajajna." Apabila berpagi hari anak Adam, setiap pagi, maka sesungguhnya semua anggota tubuhnya semuanya tukaffirul lisan. Maknanya ialah takhda'u lahu wa tadhil, tunduk rendah di hadapan lisan. Mereka semuanya al-a'dha mengatakan kepada sang lisan, ittaqillaha fina. Bertakwalah kamu kepada Allah tentang kami ini. Sesungguhnya kami ini tergantung kamu. Kalau kamunya istiqomah, kami istiqomah. Kalau kamunya berpaling, bengkok, menyimpang, kami juga bengkok menyimpang. Ini paling rawan. Sehingga diminta untuk dijaga. Disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan betapa bahayanya lisan. Satu kalimat membuat orang Allah murkai, satu kalimat membuat orang Allah ridhai. Hanya dengan lisan satu kalimat. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sungguh ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat, satu kata dari kata-kata yang Allah ridhai, tidak terbersit di benak dia tentang kalimat itu. Tidak terbayang satu kalimat tadi. Tapi dia melafalkan kalimat yang Allah ridhai, maka Allah Jalla wa'ala mengangkat martabat dia sekian derajat dengan kalimat tadi. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Dan sungguh ada seorang hamba yang mengucapkan satu kata, dan kata itu dimurkai Allah Jalla wa'ala, tidak terbayang di benak dia sedikit pun. Dengan sebab itu dia tersungkur ke neraka jahannam. Na'udzubillah. Itu bahaya lisan. Satu kata dia muslim, sebelumnya kafir, musyrik, dengan kalimat syahadatain muslim. Maka dengan satu kata kafir, murtad dari Islam, naudzubillah. Ketika melafalkan kata-kata kufur yang membatalkan keislamannya, itu lisan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghasung kita untuk menjaga lisan. Diberi pahala besar siapa saja yang bisa menjaga lisan dan bawahnya. Sekali lagi digabungkan di situ. Dalam Bukhari Muslim dari Salim bin Sa'ad As-Sa'idi semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa atau siapa saja yang menjamin untukku menjaga apa-apa yang ada di antara dua lihyahnya. Ini lihyah yang hakiki. Ini lihyah yang kedua, kumis. Kumis sama lihyah. Apa di antaranya? Mulutnya dia.
Barang siapa yang menjamin untukku, dia menjaga lisannya, mulutnya, dan menjaga apa-apa yang di antara dua kakinya, ini kemaluannya, maka aku jamin untuk dia al-jannah. Besar hasilnya, menunjukkan sulit untuk itu. Pahala besar itu menggambarkan amalnya perlu perjuangan, amal besar. Semangati dikarenakan bahaya lisan yang kaitannya dengan bahaya di bawah tadi. Zinanya lisan al-kalam. Sehingga dalam Islam dikasih dhabit, kaidah terkait dengan al-kalam. Beliau mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Itu kaidahnya sudah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam. Hadza huwa. Jaga lisan. Jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Itu bukan perangannya seorang mukmin. Laisal mu'min bitta'an waral la'an waral fahish waral badhi. Seorang mukmin bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang keji kotor ucapannya, fahish, bukan pula orang yang kasar ucapannya, badhi. Dijaga lisan. Wal yadu zinahal batsu. Tangan zinanya adalah bats, dipakai untuk memukul dengan cara kezaliman. Kaki zinanya al-khuta, melangkahkan kakinya kepada perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Ketika ini semua terjadi, tinggal qalbu dan bawahnya. Ketika kalbunya menginginkan itu semua, berangan-angan ingin melakukan itu semuanya, dan ternyata bawahnya membenarkan, hancur dia. Waqa'a fi zinatin fi zinal haqiqiyah, na'udzubillah. Barakallahu fikum. Ini secara khusus harus lebih diperhatikan oleh para tullabul ilmi. Tadi secara umum untuk semua kaum muslimin. Secara khusus untuk para tullabul ilmi, para pencari ilmu. Tingkatan antum itu lebih tinggi dari sekedar muslim biasa. Di pundak antum ada ilmu. Maka para tullabul ilm bil khusus lebih dituntut lagi untuk menjaga semua anggota tubuhnya. Dituntut untuk menggunakan semua anggota tubuhnya dalam perkara-perkara yang syar'i. Dijaga jangan sampai terjatuh pada perkara yang diharamkan dalam Islam. Kalau seorang muslim, semata-mata muslim, dinyatakan tidak elok, tidak pantas, haram, melafalkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, ucapan-ucapan yang enggak syar'i, lebih tidak pantas lagi, lebih tidak elok lagi, lebih besar dosanya kalau yang melafalkannya seorang santri, seorang talibul ilmi. Dikali antum itu tengah-tengah masyarakat kayak malaikat. Kayak malaikat ya antum ini. Tidak boleh salah. Orang baik. Satu kesalahan besar bagi mereka. Besar bagi mereka. Seorang insan, seorang muslim yang awam, yang bukan dari kalangan tulabul ilmi, takallama bi kalimatin fahishatin, takallam bi kalimatin badhi'ah. Misalkan dia mengucapkan satu kata-kata yang keji, yang kotor, atau yang kasar, ya diingkari. Biasa saja. Siapa sih? Biasa, cakwe. Jangan biasa, ya diingkari, jangan biasa. Tapi ketika mereka mendengarkan kalimat tersebut muncul dari lisanul talib, mulutnya sang santri, heboh. Heboh itu. Dilaporkan kepada pengurusnya itu. Ustaz, ini gimana santrinya Pak Ustaz ini?
Ada apa gitu? Nah itu masa ngomong gini. Masa? Ya iya. Mau tak tunjukkan anaknya? Pokoknya iya aja nggak tahu. Mana? Oh kamu sini. Heboh di masyarakat. Padahal satu anak santri. Jelas ketika dia mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, kata-kata kasar, ini santri nggak beres, kan gitu. Nggak semua santri beres. Kebanyakannya beres, ada yang error. Satu ini dijadikan sebagai sebuah pegangan, apalagi yang mendengarkan orang-orang yang tidak suka dengan ilmu, dengan dakwah, dipakai itu. Padahal oknum besar itu. Apalagi la qadarullah naudzubillah, ternyata itu terjadi pada sekian banyak santri atau kebanyakan santri atau semua santri naudzubillah. Enggak mungkin pada salafiyin seperti itu. Seandainya, hancur. Barakallahu fikum. Dipahami nggih? Semakin tinggi martabat seseorang ketika dia mengerjakan sebuah perkara yang diharamkan dalam Islam, dikecam, itu lebih besar dosanya. Nah, kalau ia mengucapkan kata-kata keji, kata-kata kotor tadi, kata-kata kasar tadi, bukan santri, tapi ustadznya para santri, ya lebih kecil lagi, lebih besar lagi dosanya. Ya nggak mungkin kalau di kalangan para asatidzah doa, para guru-guru ngomong begitu. Kalau ada berarti oknum. Lagi hang dia, lagi error. Ada yang gak beres pada dirinya begitu. Lebih haram lagi, lebih kecil lagi ketika yang melafalkan kata-kata kotor yang kasar itu, yang dikatakan sebagai syekh minal masyayikh, alim minal ulama, itu lebih haram lagi. Jadi gak beres tuh alimnya, mungkin alimun su. Kan begitu. Juga terkait dengan yang lain-lainnya tadi. Orang-orang sana, di luaran sana, biasa mata jelalatan. Ini biasa. Dianggap biasa sama sekitarnya. Coba para santri. Jelalatan mandang-mandang begini. Di pinggir situ, alasannya mau ke Makshof atau kemana gitu. Mandangi yang lewat-lewat. Matanya gini-gini mandang. Sudah matanya mandang yang gak beres, mulutnya juga bersuara gak beres. Itu lebih mengerikan. Pengingkaran orang lain lebih sangat gitu. Masuk santri kayak gitu sih? Dilaporkan itu. Mbah-mbah, ibu-ibu, mbak-mbak korban pandangan mata, laporan itu. Enak apa ya? Laporkan Pak RT, ini loh Pak RT, orang yang situ itu, pas santri Temanggung ya apa ya, pondoknya itu. Saya mesti kalau lewat situ tuh, wah risih aku Pak RT. Loh kenapa? Dipandangi ya sama, jadinya ganteng anaknya Pak RT, cuman masuk di kan dipandangi gitu, sama dia gini-gini. Emang subhanallah, makhluk tahada batila, lebih parah lagi menggunakan ayat. Naudzubillah. Masya Allah. Risih dia. Allahumma, semua poin-poin tadi yang diharamkan dalam Islam ketika itu terjadi pada orang-orang yang memiliki manzilah, maka keharamannya lebih parah lagi. Maka barakallahu fikum antum para talabatul ilm, para ikhwah muslimin, ahlussunnah wal jamaah salafiyin, diperhatikan ini semua. Antum harus lebih menjaga semua anggota tubuh kalian, terutama pandangan mata, terutama lesan. Diperhatikan baik-baik. Antum memiliki manzilah yang tinggi dengan ilmunya antum, dengan sunnahnya antum, maka dijaga ini semua. Barakallahu fikum. Ketika antum menjaganya, pahala antum yang meraihnya. Ketika antum melepaskannya tanpa mengontrolnya, maka yang tercela adalah antum sendiri,
yang dosa antum sendiri, yang jatuh kehormatannya antum sendiri, itu semuanya kembali pada antum pribadi. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga antum sekalian. Amin ya rabbal alamin. Karena kan saya lihat sudah syuruk dan lebih 7 menit. Syuruknya itu setengah 6. Jam berapa itu? Setengah lebih 10. Nah, insyaallah sudah keluar dari waktu larangan. Barakallahu. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.